Hasil PK terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu,
Ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu? Karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya.
Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur. Masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri.
Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan.
Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih,
kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Iya, menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Frans, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi.
Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Fransiskus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Fransiskus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Fransiskus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Fransiskus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya.
Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya, dan kita pastikan hoaks. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnews.bogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun,
Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar. Sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini,
ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan.
Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki Sakatatal harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Sakatatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan bahwa putusan PK Sakatatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Sakatatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan bahwa hasil PK Sakatatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Sakatatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit.
Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu? Karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal loh,
aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadhoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadhoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadhoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun,
Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks. Kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1,
1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya,
Novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Iya, menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya,
Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. "Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya," kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadhoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadhoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan.
Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang di penjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon.
Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno 2J tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno 2J ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno 2J. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno 2J juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno 2J bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno 2J paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno 2J merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Iya, menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitu kan plastik,
Kalau plastik wajarlah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Fransiskus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Fransiskus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Fransiskus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Fransiskus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu,
Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnews.bogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah.
Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News. Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Iya, menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja,
nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar,
bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK ex terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal,
Mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar. Sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan.
Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata. Saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki, dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV, beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya.
Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon,
tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex-terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun,
yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki, dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon.
Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. "Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya," kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Frans, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024.
Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks. Kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi.
Ex-terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudah 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan,
katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya.
Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa?
Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA.
Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News,
Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno 2J. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno 2J juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno 2J bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu? Karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno 2J paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno 2J merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Frans, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi.
Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Fransiskus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Fransiskus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Fransiskus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Fransiskus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya.
Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun,
Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan. Meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News. Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno 2J juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno 2J bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno 2J paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno 2J merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikkan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini,
ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan.
Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki Sakatatal harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Sakatatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Sakatatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Sakatatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Sakatatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal bisa mempermudah ke-6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Sakatatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit.
Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu? Karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal loh,
aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadhoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadhoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Frans mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadhoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Frans, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan disitukan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun,
Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh Kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnews.bogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1,
1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya,
Novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya,
Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. "Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya," kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadhoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadhoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadhoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh Kejaksaan.
Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnews.bogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK ex terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan, bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen, Purn. Susno Duaji, kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon.
Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno 2J tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno 2J ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News. Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno 2J makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno 2J sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno 2J sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno 2J di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno 2J. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno 2J tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno 2J hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno 2J juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno 2J bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno 2J paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno 2J merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki, dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitu kan plastik,
Kalau plastik wajarlah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Fransiskus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Fransiskus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Frans. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Fransiskus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Fransiskus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu,
Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PK eks terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Saka Tatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Saka Tatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah.
Meskipun PK Saka Tatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Saka Tatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal bisa mempermudahkan 6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Saka Tatal. Hanya saja, Otto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar, sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia.
Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Yaitu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja,
nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak, kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya. Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar,
bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnewsbogor.com dari cumi-cumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon, tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Hasil PKX terpidana kasus Vina Cirebon baru keluar 6 bulan lagi. Ex terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki Sakatatal harus menunggu hasil sidang peninjauan kembali alias PK yang diajukannya beberapa waktu lalu. Bahkan, Sakatatal harus menunggu hasil PK terkait kasus kematian Vina Cirebon tersebut hingga 6 bulan lamanya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tim kuasa hukum Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, memperkirakan hasil sidang peninjauan kembali, PK, akan keluar dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Putusan tersebut nantinya akan diumumkan oleh Mahkamah Agung, MA. Salah satu kuasa hukum Sakatatal, Farhad Abbas mengungkapkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil putusan tersebut. Hasil PK belum keluar, kami masih menunggu. Biasanya, paling cepat 3 bulan, tapi bisa juga sampai 6 bulan, ujar Farhad saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kota Cirebon, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Farhad menegaskan, bahwa putusan PK Sakatatal tidak akan serta-merta membebaskan para terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani masa hukuman. Bagi 6 terpidana lainnya, mereka harus mengajukan PK secara terpisah. Meskipun PK Sakatatal dikabulkan, itu tidak otomatis membebaskan yang lain. Mereka hanya bisa bebas melalui jalur PK masing-masing, ucapnya. Lebih lanjut, Farhad menambahkan, bahwa hasil PK Sakatatal bisa menjadi preseden yang menguntungkan bagi terpidana lain yang berniat mengajukan PK. Adanya saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal bisa mempermudah ke-6 terpidana lain dalam mengajukan PK mereka, jelas dia. Namun, Farhad mengaku sempat kecewa karena saksi kunci, Dede, tidak dihadirkan dalam sidang PK tersebut. Menurutnya, Peradi tidak mengizinkan Dede memberikan kesaksian dalam sidang PK Sakatatal. Hanya saja, Oto Hasibuan dari Peradi menyembunyikan Dede, sehingga Pak Deddy Mulyadi pun tidak bisa menghadirkannya dengan alasan untuk memberikan sesuatu yang baru dalam PK ini. Namun menurut saya, itu adalah kesalahan mereka. Seharusnya Dede tetap dihadirkan, meskipun tanpa kehadirannya, Pak Deddy sudah muncul dan itu sudah menjadi rahasia umum, katanya. Seperti diketahui, Sakatatal,
Mantan terpidana kasus Vina Cirebon belum lama ini telah menjalani sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon. Dalam PK itu, Saka dan tim kuasa hukumnya menjalani sedikitnya 4 kali persidangan, yakni pembacaan memori PK, jawaban dari termohon dalam hal ini jaksa, menghadirkan saksi fakta dan juga menghadirkan saksi ahli. Tim kuasa hukum Saka pun membawa 10 novum atau bukti baru di dalam persidangan tersebut. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Secara visual, novum ini menunjukkan apakah kondisi korban parah, apakah benar ada penusukan, dan apakah benar ada luka tusuk. Ini semua tergambar dalam novum pertama hingga ketiga, ujar Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal. Ia menyampaikan bahwa selama ini yang beredar di media sosial hanya kondisi korban di Jembatan Talun, bukan di rumah sakit, dan novum ini baru didapatkan 2 bulan sebelumnya. Novum keempat menunjukkan adanya visual baut yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki, salah satu korban. Artinya, dengan adanya daging yang tertinggal di baut jembatan dan kerusakan motor Eki, ini selaras dengan peristiwa yang terjadi di sana, jelas dia. Novum ke-6 adalah beberapa pengakuan dari Liga Akbar. Sementara novum ke-7 berupa file rekaman keterangan dari Kapolri yang diserahkan dalam bentuk flash disk. Novum ke-8 mencakup file keterangan dari Deddy Mulyadi yang berisi wawancaranya dengan orang-orang terkait dan diunggah di YouTube. Selanjutnya, novum ke-9 adalah pengakuan Saka Tatal yang disampaikan dalam sebuah program televisi swasta. Saka menyatakan bahwa selain penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga terjadi di Polda Jabar, katanya. Novum ke-10 atau terakhir adalah penghapusan 2 daftar pencarian orang, DPO, oleh Polda Jabar. Selain novum-novum itu, ada juga argumen-argumen hukum yang berkaitan dengan kekhilafan majelis hakim yang tertuang dalam memori PK, karena itu pasti tidak bisa diabaikan, katanya. Ex-Provos sebut Susno Duaji cari panggung di kasus Vina Cirebon, sok suci. Di sisi lain, Imbas turut mengomentari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, ex-Kabareskrim, Komjen Purn. Susno Duaji kini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Bahkan, Susno Duaji, yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut, sampai disebut cari panggung di kasus Vina Cirebon agar terlihat hebat. Mantan Kabareskrim Komjen Purn, Susno Duaji kini balik diserang oleh sejumlah pihak terkait kasus Vina Cirebon. Satu di antaranya datang dari sesama ex-anggota Polri yaitu Irjen Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang, yang meminta Susno Duaji tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut dipicu permintaan Susno Duaji ke Kapolri untuk memecat Kapolres inisial R, yang diketahui atasan Ibtu Rudiana. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Oncam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, via tribunnewsbogor.com. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut Ricky, Susno Duaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duaji. Gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata Ricky, Susno Duaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan.
Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Reaksi pengacara Rudiana ditantang duel sahabat pacar Vina, sebut wajar helm hancur. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, bereaksi ketika mendengar ia ditantang duel oleh sahabat almarhum Eki, dalam kasus kematian Vina Cirebon. Setelah sempat kekeh jika helm yang dikenakan Eki tak rusak, Pitra Romadoni kini menyebut wajar jika helm tersebut pecah saat insiden Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebelumnya, Pitra sempat memperlihatkan foto helm yang jadi barang bukti kasus Vina Cirebon dari arah atas. Ini helmnya gak rusak, masih ada kacanya, kata Pitra di Kompas TV, beberapa waktu lalu. Pernyataan Pitra Romadoni itu kemudian ditanggapi oleh sahabat Eki, Franciscus Marbun. Franz mengatakan kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian adalah miliknya. Ia mengaku helm itu rusak dan patah di bagian depan bawahnya. Bahkan Franciscus Marbun menantang Pitra Romadoni berkelahi untuk membuktikan kondisi helm itu. Setelah melihat bukti foto yang dimiliki Franz, Pitra pun akhirnya mengakui ada bagian helm yang pecah. Penyidik tidak melihat serpihan itu, dan di situ kan tidak semuanya hancur, masih ada busanya di bagian depan, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Pitra pun kini tidak membantah kalau helm yang dipakai Eki saat kejadian itu pecah di bagian depannya. Menurut Pitra, pecah pada helm Eki itu adalah hal yang wajar. Ya itu kan plastik, kalau plastik wajar lah, pecah, jangankan helm sedangkan motor sebelah kanan aja ada baretan, untuk jatuh, jelas Pitra. Pitra menjelaskan, karena helm yang dipakai Eki itu terbuat dari plastik maka wajar jika pecah. Tapi ia menyoroti kenapa hanya bagian bawah depannya saja yang pecah. Masa ininya, bawah saja pecah, tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra lagi. Ia juga menegaskan bahwa polisi yang saat kejadian mengatakan laka lantas menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Sependapat dengan Pitra, mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi mengaku memiliki bukti foto helm asli saat kejadian. Gambar helm yang katanya pecah itu saya punya utuh dan itu sudah dilihat oleh tim eksaminasi yang dari Mabes Polri, jelas Ito. Ito Sumardi justru merasa ganjil dengan kemunculan Franciscus dan teman-teman Eki lain yang baru muncul setelah 8 tahun ini. Apalagi kata dia, helm itu juga sudah dijadikan alat bukti dan sudah difoto pada tahun 2016 lalu. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja, nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Kata Ito. Franciscus Marbun pun meyakini kalau helm miliknya yang dipakai Eki saat kejadian itu rusak parah. Rusak banget, hancur itu, sampai agak panjang itu yang hilang, kata Franz. Ia bahkan kini meminta ganti helm dan sepatu miliknya yang dipakai Eki saat kecelakaan. Gua pribadi udah mengikhlaskan helm itu, makin kesini kok kayak ada pihak yang diuntungkan di masalah ini, ada yang mencari untung. Gua makin kesini jadi gak ikhlas udah mau minta ganti aja helm sama sepatu ke pihak keluarga, kata Franciscus Marbun. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kalau memang Bapak Pitra nantang membuktikan itu kecelakaan, saya agak kesal kalau statementnya kayak gitu ngomong helm tidak rusak. Gini aja Bang Pitra gua nantang Bang Pitra buat fight, katanya.
Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya. Kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup,